benarkah Zerate 3 akan segera digarap? Pertanyaan itu memang bukan tanpa alasan, pasalnya belum lama ini, Joe Taslim membagikan foto dirinya dengan sang sutradara saga Zerate, Gareth Evans, di akun Instagram miliknya. Postingan tersebut lantas mengundang rasa penasaran dan antusias para netizen dengan memenuhi kolom komentar yang berharap kehadiran Zerate 3. Di segmen biografi ini, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan karir Joe Taslim, aktor Indonesia yang kini sudah menjadi aktor tingkat dunia. Kisah-kisahnya sangat menginspirasi dan kita tentu akan menunggu kejutan-kejutan berikutnya dari Joe Taslim. Yuk disimak. Sebagai movie enthusiasts, khususnya genre action, siapa yang gak penasaran coba dengan postingan tersebut? Ya, walau Joe Taslim yang memerankan Sersan Jaka di film Zerate sudah mati, tak ada salahnya untuk berharap bukan. Seandainya Zerate 3 bakal digarap, berharap saja semoga Joe Taslim setidaknya ikut berkontribusi sebagai koreografer adegan bela diri, atau bisa saja memerankan tokoh lain. Ya siapa tahu kan? Tapi, tahukah kalian? Bukan trilogi Zerate saja yang patut diantisipasi, deretan film-film lain yang Joe Taslim ikut ambil bagian di dalamnya, juga wajib dinanti, salah satunya adalah Mortal Kombat 2. Film Mortal Kombat seakan menjadi milestone fenomenal Joe Taslim dalam industri perfilman internasional, selain mendompleng nama besar Mortal Kombat, yang sukses dalam dunia game. Dalam film ini, Joe Taslim mendapatkan porsi screen time yang lebih banyak. Ia tidak hanya sebagai pemeran pendukung, ia menjadi sosok sentral yang mendominasi film adaptasi dari game populer tersebut. Joe Taslim mengambil peran sebagai Sub-Zero, seorang ninja dengan kemampuan memanipulasi es. Peran tersebut menjadikannya sebagai pemeran antagonis utama dalam Mortal Kombat. Selain itu, ia juga kembali beradu akting dengan para aktor internasional sekaliber Louis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehchat Brooks, Ludi Lin, Chin Han, hingga Hiroyuki Sanada. Kabar yang lebih menggembirakan lagi, kini sequel Mortal Kombat sedang tahap proses syuting. Bikin gak sabar ya? Sukses dengan Mortal Kombat seri pertama di 2021, tahun ini film tersebut sedang disibukkan menggarap sequelnya. Belum lama ini, Joe Taslim bahkan ngasih sneak peek dari proses syuting film Mortal Kombat 2 melalui akun Instagramnya, yang membagikan gambar dari trailer pribadinya di Village Roadshow Studios di Queensland, Australia. Dalam foto tersebut, terlihat tulisan MK2 yang menandakan judul Mortal Kombat 2, sementara Beihan, karakter yang diperankan oleh Joe Taslim dalam film Mortal Kombat pertama, juga menjadi sorotan dalam postingan tersebut. Loh, bukannya Beihan udah mati? Terus Joe Taslim meranin siapa? Tenang, tenang. Meski dalam film pertama, Sub-Zero mengalami nasib tragis, dibunuh oleh Cole Yang, diperankan Louis Tan, dengan bantuan Scorpion, diperankan Hiroyuki Sanada, kemungkinan besar, di Mortal Kombat 2, Joe Taslim tidak akan kembali sebagai Sub-Zero. Ada potensi besar bahwa ia akan memerankan Noob Saibot, karakter yang merupakan hantu dari Sub-Zero setelah terbunuh oleh Scorpion dalam versi video game. Kehadiran Joe Taslim emang wajib dinanti nih di Mortal Kombat 2. Gimana? Udah siap mantengin Joe Taslim yang makin gemilang di skena Hollywood? Tapi, siapa sangka, kegemilangan Joe Taslim di industri film sekarang, ada banyak cerita menarik dan inspiratif di baliknya, jauh saat sebelum ia menekuni seni peran. Mari kita telusuri lebih jauh kisah hidup inspiratif Joe Taslim, serta fakta-fakta unik yang mungkin belum banyak kita tahu. Joe Taslim lahir pada 23 Juni 1981 di Palembang, Sumatera Selatan, dalam keluarga yang penuh keterbatasan finansial. Ayahnya yang tidak berpenghasilan tetap, memaksa Joe Taslim dan keluarganya tinggal di rumah yang mendapatkan aliran listrik tak menentu, mengingat sang ayah yang tidak mampu membayar tagihan listrik bulanan secara rutin. Namun, meski demikian, Joe Taslim dan keluarganya merasa happy. Keterbatasan itu tak lantas menjadikan ia dan ketiga saudaranya berkecil hati. Siapa sangka, seni bela diri judo yang ia geluti, sebenarnya, pelarian dari olahraga lain, yakni badminton, namun olahraga tersebut tak begitu dalam ia tekuni, lantaran ia tidak mampu membeli raket dan iuran bulanan olahraga tersebut karena faktor finansial. Karena alasan itu, maka dipilihlah judo. Pasalnya seni bela diri yang satu ini memang nol budget alias gratis. Karena ditanggung pemerintah terkait,
yang pada saat itu Joe Taslim masuk pelatnas judo di daerah tempat tinggalnya. Seni bela diri ini ia tekuni sejak kelas 5 SD dengan dukungan yang begitu kuat dari sang ayah yang juga sudah terlebih dulu membidangi seni bela diri taekwondo. Selain judo, Joe Taslim pun mampu menguasai seni bela diri lain, yaitu taekwondo dan wushu. Oh, ada sisi menaik lain dari sosok Joe Taslim nih. Beberapa waktu lalu, Joe Taslim mengungkapkan rasa cintanya pada artis idola asal Korea Selatan, IU di akun X miliknya. Dia nge-tweet, "Oh IU, listening to lagunya IU, ending scene, throw me back to zaman pacaran SMA naik sepeda BMX diputusin karena gebetan dipepet orang lain pakai sedan cepar." Lalu dilanjut tweet lain, "Jujur belum pernah nonton film atau dramanya IU, tapi aku denger lagu-lagunya dia, suka warna suaranya dia. She is a really good singer, but I will watch her movie segera." Tolong rekomendasinya Twitters, gila ah. Om-om aktor action sangar gini bisa bucin juga ya. Modal tampang dan skill bagus ternyata gak cukup bikin Joe Taslim instan masuk industri film. Perjalanan Joe Taslim menembus perfilman tanah air, panjang banget. Dari tahun 2000 ikut-ikut casting dan audisi, di tahun 2007 dia baru dapat kesempatan buat main film. Film pertama yang ia bintangi berjudul Karma, bergenre drama thriller. 7 tahun, luar biasa. Emang proses gak ngehianatin hasilnya. Penantian 7 tahun terbayar dengan pembuktian dirinya sekarang udah jadi aktor ikonik genre laga dan bela diri Asia. Tahun 2011 menjadi tonggak penting dalam karir Joe Taslim ketika ia membintangi film kultus, The Raid, Redemption. Keterlibatannya tidak hanya sebagai aktor, tetapi juga sebagai arsitek aksi, menciptakan dinamika yang menakjubkan di layar. Setelah sukses, The Raid, Joe Taslim melangkah ke panggung internasional, yang terbaru adalah film Mortal Kombat 2. Fakta unik yang mungkin kurang diketahui, ternyata di film Mortal Kombat ini Joe Taslim bisa masuk jajaran pemeran tanpa casting atau audisi. Ia mengaku dirinya langsung dipilih untuk memerankan Sub-Zero oleh sang sutradara, Simon McQuoid. Berbanding terbalik ia saat 24 tahun lalu. Fakta unik lainnya, tahukah kalian bahwa semua adegan Joe Taslim di film ini dilakukan tanpa stuntman atau pemeran pengganti? Joe Taslim tentu senang sekaligus bangga ditunjuk membintangi film laga Fast and Furious 6. Pasalnya, Joe diberi kesempatan berdialog dengan bahasa Indonesia di salah satu adegan. Wow, keren kan? Menurut Joe, sang sutradara Justin Lin sendiri yang memberi kesempatan pada setiap aktor menggunakan bahasa asal mereka. Ia pun bersyukur karena adegan itu tidak dipotong, sehingga para penonton tahu bahwa ia mewakili Indonesia di dalam film tersebut. Soalnya, awalnya gue pikirannya orang Jepang, Mongol, atau Cina, ucap Joe. Dalam skenario yang diterima sebelum syuting berjalan, Joe hanya mendapat jatah untuk mengendarai Range Rover. Tapi, kemudian karena performa istimewa yang ditunjukkan Joe membuatnya diberi kesempatan masuk dalam adegan penting. Joe mendapat kendaraan yang menurutnya paling keren, sebuah tank militer. Sutradara Timo Cahyanto 6 tahun lalu menyuguhkan film The Night Come for Us, film original Netflix pertama dari Indonesia yang diproduksi XYZ Films dan Screenplay Infinite Films. Berjenis action, The Night Come for Us dibintangi sejumlah aktor dan aktris papan atas. Mereka adalah Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, Abimana Arya Satya, Dian Sastrowardoyo, Hannah Al-Rashid, Zack Lee, Sunny Pang, dan Dimas Anggara. The Night Come for Us juga menjadi tempat bertemunya duo aktor laga kebanggaan Indonesia, yakni Joe Taslim dan Iko Uwais. Keduanya memukau penonton lewat laga bela diri yang dimiliki masing-masing. The Night Come for Us menceritakan tentang sosok Ito, Joe Taslim, tokoh sentral di film ini. Ito merupakan mantan anggota gangster yang berusaha lari dari kejaran kelompok gangster lamanya. 4 tahun lalu, Joe Taslim kembali berakting di film laga lewat film, The Swordsman. Ia memerankan tokoh guru Thai, salah satu musuh tokoh utama Taeyul, Jang Hyuk. Film ini tentu bukanlah film produksi luar negeri pertama bagi Joe Taslim. Namun, ini film pertama Joe Taslim berdialog menggunakan bahasa selain Indonesia dan Inggris. Joe Taslim berbahasa Korea, menyesuaikan bahasa umum pada film. Joe menjadi satu-satunya pemeran utama yang tidak berasal dari Korea Selatan.
Sebuah review film yang dibuat Eon Talk mengatakan kemampuan Jo berdialog bahasa Korea di sini terbilang baik. Jo Taslim berperan sebagai guru Tae, salah satu tokoh antagonis inti dalam cerita berlatar sejarah Korea Selatan ini. Keterlibatan Jo Taslim sebagai alien bernama Manas di film Star Trek Beyond menjadikannya sebagai aktor Indonesia pertama dalam film franchise ini. Saat bersanding dengan bintang Hollywood di film ini, kehadiran Jo Taslim tidak dipandang sebelah mata. Pada kenyataannya, Jo justru dihormati oleh aktor-aktor Hollywood di sana. Bahkan, para pemain Star Trek lain yang memiliki selera humor pun tak berani mengajak Jo Taslim bercanda. Demi karakter Manas ini, Jo pun harus rela dipermak selama 5 jam. Namun hasilnya benar-benar keren dan tampak seperti nyata. Film Star Trek Beyond dibintangi oleh sederet aktor Hollywood seperti Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg dan Idris Elba. 3 bulan bersusah payah akting, dinikmati oleh Jo. Elba membuatnya selalu fokus dalam pengambilan gambar. Sang aktor pun tak segan memberinya masukan, bahkan saat tak diminta. Film ini tayang di bioskop pertengahan tahun 2016. Dead Mind merupakan film Indonesia bergenre action thriller yang tayang di Amazon Prime Video pada tahun 2012. Film ini digarap oleh sutradara Stephen Shail dengan melibatkan beberapa pemain gabungan dari Jepang, Inggris, dan Indonesia. Antara lain, Miki Mizuno, Charmen Su, Leslo Vedai, Aryo Bayu, Jo Taslim, Mike Lewis dan Jaitov Tigor. Dikisahkan seorang anak jutawan, Warren Price, Leslo Vedai, kekasihnya Suling, Charmen Su, dan ilmuwan Jepang Rie, Miki Mizuno, tengah menjalankan sebuah misi menjelajahi bunker militer peninggalan Jepang. Bunker yang juga bekas lokasi tambang ini berada di Pulau Una-Una, Sulawesi Selatan. Untuk menjaga mereka dari para perompak, Price menyewa tentara bayaran dari Indonesia. Tentara ini terdiri dari Kapten Tino Prawa, Aryo Bayu, Joko, Jo Taslim, Aryo, Mike Lewis, dan Sersan Papa Ular, Jaitov Tigor. Bagi Jo, mendapat kesempatan beradu akting dengan artis asing dalam sebuah film, bisa memberi energi baru untuk memompa kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Di film ini kita kolaborasi dengan aktor asing dan banyak belajar dari mereka. Jadi ada energi baru karena satu sama lain harus saling sharing. Saya beruntung setelah Zereid bisa main film ini. Saya banyak belajar dari Dead Mind, ujar Jo. Makin gak sabar aja buat nonton Jo Taslim ya. Nah, itulah kisah penuh warna dari Jo Taslim, seorang pria dengan bakat serba bisa. Kesuksesan Jo Taslim adalah hasil dari kerja keras, keberanian, dan cinta pada seni. Kisah hidupnya adalah pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa impian dapat diwujudkan dengan tekad dan dedikasi. Kerja keras itu sudah pasti, keyakinan itu sudah harus, doa tanpa henti itu sangat dibutuhkan, dan yang lebih penting lagi ada kepercayaan diri bahwa kalian bisa, karena satu hal yang menjadi halangan terbesar adalah diri kita sendiri. Semoga perjalanan hidupnya ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, itu dulu sajian biografi kali ini. Tunggu kisah-kisah berikutnya. Salam!